Hai, welcome back to my YouTube channel Graveler. Di video kali ini gua nggak bakalan ngasih tutorial, ngasih reviewan, ngasih sharing-sharing santai, motivasi atau apapun itu. No, untuk kali ini gua bakalan ngasih sesuatu yang baru. Sesuatu yang barunya itu apa? Tolong kalian klik dulu tombol like, subscribe, share, dan komennya ya. Makasih. Oke, sebelumnya gue bakalan nanya dulu sama kalian. Kalian udah nonton belum drama Korea terbaru yang judulnya itu Why Her? Pemainnya itu adalah So Hyun Jin. So Hyun Jin ini dulunya itu dia pernah bermain di drama Korea Beauty Inside. Selain Beauty Inside ada juga Dokter Romantic, dan ini adalah drama terbarunya Why Her, dan kemarin itu baru tamat. Karena baru tamat, jadi gue punya ide kenapa gue nggak ngumpulin quote-quote yang ada di drama itu menjadi sebuah video. Dan menurut gue ini adalah quote-quote yang keren dari drama ini ya. Gimana kalian suka atau enggak ya, nanti kita lihat sama-sama aja ya. Quote yang pertama adalah, kita bukannya menyerah, hanya memberikan jeda waktu. Jadi maksudnya adalah pada saat kita mendapatkan suatu permasalahan gitu ya, kita tidak boleh menyerah, tapi kita diam sebentar untuk beberapa saat untuk berpikir apa yang harus kita lakukan supaya masalah ini bisa terselesaikan gitu. Kalau kita tidak bisa mengambil jalan A, kita cari jalan B, nggak ada jalan B, jalan C. Intinya itu, jeda dulu sebentar gitu untuk memberikan kita waktu apa sih yang harus kita lakukan selanjutnya gitu. Oke. Quote yang kedua, orang bersalah selalu cerewet. Oke, itu kalian harus ingat-ingat dalam berinteraksi dengan orang gitu. Kadang-kadang gitu kita bertanya tentang sesuatu dan dia malah nyolot gitu, marah-marah. Nah, biasanya orang yang marah-marah itu biasanya ya dia adalah orang yang salah gitu, atau dia lagi berbohong. Biasanya kayak gitu. Biasanya. Oke. Quote selanjutnya. Pada akhirnya kamu akan bertemu yang harus kamu temui. Itu adalah sesuatu yang pasti. Yang namanya takdir itu tidak akan bisa berubah. Kalau kamu harus ketemu dengan si A, lambat laun kalian pasti bakalan ketemu. Kalau kata lagunya Afgan sih, jodoh pasti bertemu gitu ya. Tapi yang dimaksud di sini bukan cuma jodoh, apapun itu, mau hal, mau orang, atau musibah atau apapun juga kalian pasti akan dipertemukan jika itu memang sudah menjadi takdir kalian. Itu maksudnya ya. Quote yang selanjutnya agak panjang juga sih. Jangan pernah memberikan kekuasaan kepada orang serakah. Jangan pernah memberikan uang kepada orang bodoh. Jangan pernah menyerahkan pisau kepada orang gila. Kalian ngerti gak maksudnya? Seharusnya ngerti lah ya. Ini maknanya dalam banget. Gue tidak akan menceritakan, tolong kalian baca aja secara perlahan, maka kalian akan mengerti sendiri maksudnya ya. Untuk quote selanjutnya, hal tersulit adalah membuat orang membuka diri kepada kita. Bener gak? Menjadi orang yang supel, yang bisa diterima oleh banyak orang itu sangat sulit. Kenapa? Karena kebanyakan orang baik di depan tapi di belakangnya ya gimana gitu. Sangat sulit untuk bertemu dengan orang yang mau menceritakan tentang kehidupan pribadinya atau masalahnya itu kepada kita. Biasanya orang ya curhat hanya untuk misalnya dia membuat masalahnya sedikit, dia perbesar hanya untuk menarik perhatian kita supaya dia mendapatkan rasa iba atau gimana. Tapi untuk orang-orang yang benar-benar pure mau membuka dirinya untuk menceritakan permasalahannya seasli-aslinya kepada kita itu sulit. Nah, jika kalian bisa menjadi orang yang seperti itu, sangat-sangat hebat. Yang bisa membuat orang nyaman dan merasa terbuka dengan kalian, kalian benar-benar perfect. Sulit untuk menjadi orang yang seperti itu. Quote selanjutnya, mereka yang mengutamakan keuntungan pribadi mereka lebih bisa dipercaya daripada tidak. Ngerti gak maksudnya? Maksudnya adalah orang yang benar-benar suka dengan uang itu lebih bisa dipercaya. Kenapa? Selama kita bisa memberikan dia uang yang gede, dia bakalan tetap nurut sama kita. Itu intinya. Next.
Terkadang dalam hidup kamu merasa hanya hal buruk yang akan datang. Namun, jika kamu menunggu sebentar dan melihat sekeliling, kamu akan melihat hal baik terjadi dan kamu akan melihat orang baik di sekitarmu. Oke, maksudnya apa? Pada saat nyadar gak sih kita kalau misalnya pada saat kita menerima masalah, maka orang-orang yang kita anggap baik, orang-orang yang kita anggap setia itu akan pada menghilang pada saat kita punya masalah. Nah, orang-orang yang tetap berada di samping kita saat kita menerima masalah, maka orang-orang itulah yang seharusnya kita baikin, orang-orang yang setia sama kita, orang-orang yang tulus sama kita, orang-orang yang benar-benar sayang sama kita. Jadi di balik musibah pasti akan ada hikmah, intinya gitu. Orang yang tulus sama kita itu akan bisa terlihat jika dia masih berada dengan kita pada saat kita melewati masa sulit. Udah, itu intinya, oke? Jadi musibah itu banyak sih, untungnya juga. Oke, next. Kamu harus bekerja sama dengan rubah untuk mengendalikan harimau. Ngerti nggak maksudnya? Musuh dari musuhmu adalah temanmu, itulah kata kuncinya. Gitu, oke? Sama artinya musuh dari musuhmu adalah temanmu. Coba kalian ingat-ingat lagi. Nah, ini ya ada. Musuh kemarin adalah teman hari ini, yang artinya tidak ada yang namanya musuh selamanya dan tidak ada juga yang namanya teman selamanya, oke? Jadi segala sesuatu itu situasional gitu. Hari ini dia bisa menjadi musuh gua, besok mungkin dia bisa menjadi teman kita karena kita mempunyai tujuan yang sama. Mungkin saja gitu. Setelah tujuan kita tercapai, kita musuhan lagi, bisa saja terjadi. Tidak ada yang tidak mungkin dalam hidup ini, bener nggak? Lanjut. Agar tetap termotivasi, kamu butuh sesuatu untuk dinantikan. Betul, sangat-sangat betul. Intinya adalah kita harus punya tujuan hidup supaya kita hidupnya itu lebih terarah dan ya ya udahlah, go with the flow aja gitu, ngalir aja, nggak ada kayak gitu. Supaya kita bisa mencapai tujuan kita, ya kita harus punya tujuan gitu, supaya kita lebih termotivasi untuk mencapai tujuan kita. Oke. Aku harus selalu membuatnya marah untuk menarik perhatiannya, oke? Mungkin dalam bahasa orang Indonesia katanya antara benci dan cinta itu beda-beda tipis, itu kali ya. Makanya kita harus terus-terusan membuat kesel orang supaya kalau kita bikin kesel orang, dia itu bakalan nginget kita gitu. Awalnya itu dia marah, akhirnya kemarahannya itu berubah deh jadi benci, dari benci menjadi cinta. Maksudnya gitu ya. Tidak ada yang seseram penasihat yang jujur yang bersiap akan mati. Tidak ada yang bisa sekosong keberanian orang yang lemah. Intinya adalah kalau kalian ingin didengarkan, maka kalian harus menjadi orang yang berkuasa. Dan kalau kalian ingin menjadi pemberani, maka kalian berpikirlah seolah-olah kalian itu tidak punya apa-apa dan kalian akan mati. Orang yang akan mati ya udah, tidak ada yang perlu ditakutkan, benar nggak? Benar. Quote selanjutnya. Jika kau ingin mengubah dunia, jadilah yang kuat terlebih dahulu. Jika dunia bisa berubah hanya karena keributan dari orang lemah, mereka tidak akan menyebut ini anarki. Oke, sama dengan yang tadi gue jelasin ya. Jadi nggak perlu gue jelasin lagi. Kebanyakan orang berpikir neraka adalah ruang, tapi sebenarnya itu bukan ruang, melainkan situasi. Yang artinya untuk kita menyadari atau untuk kita berada di neraka itu tidak perlu kita harus mati dulu, tapi di dunia juga ada neraka. Karena neraka di sini dalam konteks adalah situasi yang membuat kita tidak nyaman, situasi yang membuat kita takut, gelisah. Itulah yang disebut dengan neraka dunia. Lagi, next. Kau akan sadar saat sudah paham apa kau benar-benar menginginkannya atau tidak. Oke, gue ulangi. Kau akan sadar saat sudah paham apa kau benar-benar menginginkannya atau tidak. Next. Kalau untuk yang ini gak perlu gue jelasin ya yang barusan. Dan ini adalah yang terakhir dan gue suka ini. Ini bukan tawaran, ini adalah perintah. Nah, saat kita ingin mengatakan sesuatu kepada
orang dan kita tidak mau didebat oleh orang itu, kita langsung bilang ini bukan tawaran, ini perintah gitu. Sambil kita benar-benar ngelihat matanya dengan tatapan tajam dan intonasinya itu yang tegas gitu. Keren gak? Keren banget. Mungkin segini aja, karena quote-quote yang gue dapat dari drama Korea Wire itu, quote-quote yang bagusnya ya menurut gue adalah segini. Jika kalian misalnya punya quote lagi atau kalian ngerasa suka dengan kumpulan quote-quote gue juga ada, udah bikin di Instagram gue ya, kalian bisa lihat aja di Instagram gue, namanya itu Graveler juga sama gitu. Jadi kalian bisa datangin aja ya ke Instagram gue. Oke, sebelum gue pamit, tolong kalian klik dulu tombol like, subscribe, share, and comment, dan jangan lupa kalian mengklik tombol loncengnya supaya kalian menjadi orang pertama yang menonton video terbaru gue. Oke, see you in the next video. Bye bye.